Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, insya Allah pada episode kali ini kita kembali akan berkisah tentang perjalanan orang-orang yang patut kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang salah seorang wanita, salah seorang istri yang solihah, yang memiliki amalan yang istiqomah di dalam kehidupannya, akan tetapi ia memiliki seorang suami yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai dan mendengarkan kisah selanjutnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kami, channel Guru Bangor. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, pada episode ini kita akan berkisah tentang salah seorang wanita yang solihah, seorang istri yang solihah, yang dimana pada kesehariannya wanita tersebut tidak lepas dari mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa yang lalu, hiduplah seorang wanita bersama suaminya. Wanita ini adalah istri yang solehah, yang di dalam kehidupannya segala amaliyah yang dia lakukan selalu memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-harinya, setiap wanita ini ingin melakukan perbuatan yang baik, ingin beramaliyah yang baik, pasti diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi wanita ini memiliki seorang suami yang munafik, yang fasik dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suaminya ini agak kesal setiap mendengar istrinya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya ini beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya adalah hal yang tidak berguna, sia-sia. Yang pada akhirnya sang suami ini pun bersikap ingin menjatuhkan sekaligus membuat kapok istrinya agar tidak lagi mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari suaminya ini
menitipkan kepada istrinya sebuah kantong yang mana di dalamnya berisi sesuatu yang berharga. Ya, bisa berupa emas mungkin, ataupun uang mungkin. Yang jelas di dalamnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Selanjutnya suaminya ini memegang kantong tersebut dan memberikan kepada istrinya. Dan memerintahkan kepada istrinya untuk menjaga kantung ini baik-baik, jangan sampai hilang. Dikarenakan wanita ini adalah wanita yang solehah, wanita ini sangat taat kepada suaminya. Akhirnya wanita ini mengambil kantung tersebut dan meletakkannya di dalam lemari di kamar mereka. Setelah wanita soleha itu meletakkan kantong tersebut di dalam lemari, kemudian menguncinya, wanita tersebut pergi. Ketika pada suatu saat suaminya ini ingin mengerjai istrinya agar kapok, agar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Karena ketika istrinya meletakkan kantong tersebut di dalam lemari, seperti biasa istrinya ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membuka lemari dan meletakkan kantong tersebut. Pada kali ini suaminya tersebut secara diam-diam mengambil kantong tersebut yang ada di dalam lemari dan kemudian membuangnya di dalam sumur yang ada di rumah mereka. Hal ini dilakukan oleh suaminya agar ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang telah diistiqomahkan oleh istrinya tersebut tidak berdampak, sehingga kantong yang isinya di dalamnya itu sesuatu yang berharga bisa hilang, sekaligus membuat kapok istrinya agar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di lain kesempatan lagi. Akhirnya sang suami bertemu dengan istrinya dan memanggil istrinya dan meminta kepada istrinya untuk diambilkan kantong tersebut. Tanpa curiga, wanita soleha itu mengikuti dan taat kepada suaminya dan mengambil kantong tersebut di dalam lemari di kamar mereka. Akhirnya sebelum membuka lemari tersebut, wanita soleha ini seperti biasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diambillah kantong tersebut. Akhirnya diberikan kepada suaminya. Alangkah terkejutnya suami itu. Kenapa kantong yang sudah dia buang di dalam sumur tiba-tiba bisa dipegang oleh istrinya, diambil dari dalam lemari? Disinilah sang suami tidak mengerti dan tidak yakin bahwa ketika istrinya mengambil kantong tersebut, sebelum membuka lemari, istrinya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sebelum lemari itu terbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk segera mengambil kantong tersebut yang telah dilempar oleh suaminya ke dalam sumur dan mengembalikannya ke dalam lemari yang ada di kamar mereka. Akhirnya setelah suaminya itu terkejut apa yang disaksikannya,
Tidak berapa lama kemudian suaminya sadar dan yakin bahwa selama ini apa yang diamalkan oleh istrinya, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mengandung berkah dan manfaat yang sangat banyak. Sehingga suaminya tersebut pada akhirnya mengikuti apa yang diamalkan oleh istrinya. Setiap ingin melakukan segala sesuatu yang baik, suaminya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan suaminya yang tadinya seorang yang fasik, seorang yang munafik dan durhaka kepada Allah, berbalik menjadi seorang suami yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, itulah sedikit kisah tentang seorang istri yang solehah, pengamal Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya ucapan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim memiliki fadilah yang amat sangat besar manfaatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap perbuatan yang baik jika tidak dimulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya, terputuslah kemanfaatannya. Inilah yang perlu kita biasakan, kita istiqomahkan di dalam perbuatan dan amaliyah kita sehari-hari. Ucapan yang sederhana yang sering kita lupakan, padahal ucapan tersebut mengandung begitu banyak manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengamal ucapan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap amaliyah kita, perbuatan kita yang baik, agar senantiasa selalu bersambung kepada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat untuk diri kita, perbuatan kita, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa terus saksikan channel kami, channel Guru Bangor, pada episode-episode dan kesempatan-kesempatan yang lain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.